Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Guru hebat. Perkenalkan, saya Nur Hayati, guru dari SKH Negeri 01 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Izinkan saya memaparkan tentang aksi nyata saya tentang modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, beliau adalah fasilitator dan pengajar praktik baik saya, yaitu Ibu Nur Saudah dan Bapak Dodi Setiawan. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Berikut adalah kegiatan ketika menyusun keyakinan kelas bersama siswa di SKH Negeri 01 Kabupaten Tangerang. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, apa ini? Apa? Dibuang apa? Sampah. Kalau kami lihat sampah bagaimana? Buang kita. Gimana buangnya? Sampah. Kalau kita melihat sampah di jalan, ambil, terus dibuang. Gimana? Sampah. Kalau di sini kotor, kelas kotor bagaimana? Sapu ya. Betul, sapu. Sekarang kita akan membuat jadwal siapa ngepel. Amil Senin ya, nyapu. Oke. Senin Amil. Nyapu. Selasa siapa? Selasa siapa yang mau nyapu? Ya, siapa? Agni mau. Selasa ya. Selasa nyapu. Rabu siapa? Radit Rabu nyapu ya, bersih ya. Radit. Kamis Jidan. Tapi Jumat Cinta ya. Hari apa Jidan? Hari Kamis. Ingat. Amil hari apa? Senin. Radit hari apa? Rabu. Pintar. Agni hari apa? Kamis Jidan. Jumat Cinta. Hari apa ini? Ingat ya. Kalau di rumah banyak sampah gimana? Buang. Gak boleh simpan ya. Sampah ini sampah basah. Jangan disamakan. Bisa ya. Kalau di rumah banyak sampah, kamu buat ulang jadi ya kotak pensil. Ya, tempel, hias, jadi buat seperti ini. Ya, tuh ya. Nah, iya sama kotak pensil. Tapi kamu buat sendiri. Ya, kalau ini buat sendiri, kalau itu kan beli.
Berikut ini kegiatan sosialisasi dengan wali murid. Bapak sekalian, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Saya akan menjelaskan bahwa kita akan ada kegiatan hari Rabu, hari Kamis sidang, hari Jumat cinta. Tolong pagi untuk membersihkan kelas dulu, masker, dan menggunakan karpet. Pulangnya tuh, jadi dibersihkan dulu, dirapikan lah kelasnya, dan baru mereka boleh pulang. Ya. Yang kedua adalah kalau Bapak Ibu sedang berjalan-jalan dengan anak-anak, ya ingatkan kalau melihat sampah yang kecil ya, kecuali yang banyak di tempat sampah ya sudah mau diangkat. Tapi diingatkan bahwa itu tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Kalau di sekitarnya udah mau buang sampah, di sekitarnya nggak ada, masukin kantong dulu atau masukin tas di rumah atau di tempat yang ditemukan tempat sampah baru dibuang. Ya. Kalau kita ingatkan setiap hari, insya Allah akan menetap di karakter yang di rumahnya ada sama. Jadi jangan ibu-ibu pagi-pagi laptop-laptopnya tuh. Kalau bisa dijadwalkan anaknya. Jadi sama di sekolah ada jadwal, di rumah juga ada jadwal supaya sama. Kalau mereka udah terbiasa, mereka nggak enak sendiri ya, yang kotor-kotor itu. Ya. Nah, terus yang ketiga adalah anak-anak seperti biasa nanti akan kita latih untuk mendaur ulang sampah. Setiap Jumat kita akan mengadakan lima untuk daur ulang sampah tersebut dibantu. Ya. Karena dari sampah pun sebenarnya bisa menghasilkan. Ya, mudah-mudahan ketika dari kecil itu mereka dilatih untuk mengolah sampah, sampai besar ketika melihat barang-barang bekas itu langsung timbul ide, buat ini buat itu. Dan dari situ pun sebenarnya bisa menghasilkan. Kita latih dari kecil, kemudian ketika besar, ketika mereka sudah hidup sendiri, kita udah nggak ada, atau mereka memang sudah bekerja kita, mereka bisa membuka lapangan kerja. Kita kemudian mohon di rumah dibantu, kita kerjasama. Saya juga berdoa kalau tidak dibantu, ya mudah-mudahan kalau program kita sama. Mungkin Bapak Ibu terima kasih mohon bantuannya. Pada intinya saya mengizinkan, tapi nanti para pelaksananya harus akan koordinasi dengan kurikulum dan juga sarana prasarana. Jadi saya akan terima. Terima kasih dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu PKS, yang saya hormati, cintai dan banggakan teman-teman saya di SKH Negeri Kabupaten Tangerang ini. Ya alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul di sini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Bapak Ibu bersedia hadir pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Hari ini saya akan mencoba mentransfer sedikit pengetahuan melalui program guru penggerak, yaitu disiplin positif. Nah,
Kata-kata disiplin ini sepertinya sudah tidak asing bagi kita, ya. Anak-anak harus disiplin, kita juga harus disiplin. Nah, sekarang boleh bantu saya, apa sih disiplin menurut Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu? Taat dan patuh, Bu Salami. Oke. Ada lagi? Tepat waktu. Ada lagi? Bertanggung jawab. Ini yang selama ini kita bayangkan, ya. Disiplin itu selalu tata tertib, teratur, patuh pada peraturan, ya. Terus kalau nggak disiplin dihukum. Kalau nggak sesuai aturan ada hukuman. Itu yang selama ini kita bayangkan. Tapi pada program Merdeka Belajar ini, ya, sesuai dengan arahan atau pola pemikiran Ki Hajar Dewantara, disiplin ini kita rubah mindsetnya, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau bersifat disiplin pribadi, mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri. Nah, di sini ada kata-kata merdeka dulu, Bu. Merdeka. Siapa yang tahu, Bu, merdeka itu apa? Selama ini kita bilang merdeka belajar, bebas. Bebas ngapain, Bu? Bebas memilih, bebas melakukan. Apalagi? Bebas bertindak. Ya, merdeka dalam hal ini adalah kita melakukan sesuatu atas kehendak diri, kemauan diri, motivasi diri, ya. Jadi, kalaupun kita mengikuti peraturan, mengikuti tata tertib, itu semua berasal dari diri sendiri. Ada aturan, tidak ada aturan, kita akan tetap jalan seperti itu. Guru-guru hebat, ya. Bikin APP nggak, Bu? Bikin. Ada hadiahnya nggak? Nggak ada. Tapi kita bikin nggak? Bikin. Itu motivasinya dari mana, Bu? Diri kita sendiri. Kita mendisiplinkan diri itu pasti ada tujuan, ada alasan. Saya tanya sama Ibu, kira-kira Ibu datang ke sini, siapa dulu nih? Bu Wiwi deh, Bu Wiwi. Datang ke sini jam 7.30, motivasinya apa, Bu? Tidak ditegur. Supaya tidak ditegur. Sama siapa Bu ditegur? Sekolah. Itu satu, Bu Wiwi. Ada lagi yang lain? Motivasi yang lain? Supaya melaksanakan kewajiban. Kita akan melakukan sesuai dengan tujuan. Nah, untuk disiplin yang di sini budaya positif, tujuan utamanya adalah melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Dalam kurikulum Merdeka ini, nilai-nilai kebajikan itu ada di profil pelajar Pancasila untuk siswa. Tadi kita berupaya menerapkan budaya positif ini supaya anak-anak mencapai nilai-nilai profil pelajar Pancasila tersebut. Ibu berhadapan berdua berhadapan, ya. Yang satu jadi orang yang A, yang satu jadi orang B. Oke, tentukan sendiri ya, yang A yang mana. Yang A, ya, bayangkan Ibu pegang uang 1 miliar. Wow. 1 miliar loh, Bu. Percaya Bunda mah. 1 miliar. Orang yang B, ya, berusaha ngambil 1 miliar itu. Gimana caranya Ibu bujuk, Ibu rayu, terserah mau dapat atau mau enggak, Ibu yang menentukan masing-masing. Oke, siap? Siap ya? Ingat mau uang 1 miliar. Ya? Bayangkan Ibu pegang uang 1 miliar, ada orang yang mau ngambil nih. Nah, siap ya? Oke, siap.
Coba rayu gimana caranya supaya dapat. Bu, kira-kira dikasih nggak 1 miliarnya? Saya kasihkan semua, karena dengan berbagi kita akan mendapatkan rezeki yang lebih lagi. Ada lagi? Ada yang mau jawaban lain? Ada yang mau pertahankan 1 miliarnya? Saya kan nggak usah dikasih, saya kan Bu Tina? Oh nggak dikasih katanya pelit kata Bu Tina ya. Masing-masing punya alasan. Betul nggak Bu? Ya. Nah, kita ngasih atau enggak, siapa yang memutuskan Bu? Kita sendiri. Orang lain ikut campur nggak dalam dalam mengambil keputusan kita? Enggak. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan, kitalah yang memutuskan. Demikian juga dengan murid. Selama ini pernah nggak ibu ngomelin anak berubah? Pernah nggak? Pernah pasti. Gak usah ngomelin, nasehatin. Nah, besok nggak terlambat lagi ya. Anaknya berubah, pernah nggak? Pernah. Ada nggak yang nggak berubah? Ada. Kita kadang-kadang merasa anak gue tuh gak nasehatin, berubah. Gue kemarin ngomelin, coba kalau nggak gue omelin, gak akan berubah. Nah, ini adalah ilusi kita ya, yang melihat diri kita sendiri. Padahal sesungguhnya ya, dalam ilusi kontrol, anak itulah sebenarnya yang memutuskan perilakunya. Kita hanya menuntun, membimbing. Karena tugas guru dalam mendidik adalah menuntun anak ya sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zamannya, untuk mencapai setinggi-tingginya keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai insan atau individu pribadi atau sebagai anggota masyarakat. Ketika kita ya minta anak menasehati, memarahi, memujuk dan segala macamnya itu anak berhasil, sesungguhnya lah bukan kita yang berhasil, tapi karena anak itu mau dari dirinya sendiri untuk berubah. Ya, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apapun yang dilakukan sama kita, kalau anaknya nggak mau, tetap aja dia begitu. Karena apa? Dia pasti punya alasan. Nah, alasan itulah yang harus kita cari. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, yaitu kita anggap nasihat kita, ya, apapun yang kita lakukan untuk murid, pendekatan dan segala macamnya itu untuk murid. Padahal sesungguhnya diri murid itu sendirilah yang harus mengambil sikap sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sering saya lakukan. Ya, kamu sih terlambat. Ya, jadi kita merasa murid itu bersalah. Untuk supaya kita bisa mengontrol murid. Padahal sesungguhnya murid itulah yang mengontrol dirinya sendiri. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, ini juga sering kita lakukan. Ya, kita paksa murid untuk mengikuti aturan kita. Memang niat kita baik, tapi pernahkah kita menanyakan perasaannya, pikirannya? Ya, ini juga mohon maaf, bagi anak-anak berkebutuhan khusus, kita seringkali underestimate. Nggak usah dia ngomong lah dia mah. Tapi pernahkah kita berusaha untuk mengajaknya berbicara? Kalau belum, bukan dulu bicara. Baru mereka akan mengambil tindakan sesuai dengan motivasi dirinya. Ini perubahan-perubahan mindset dari stimulus respon ke teori kontrol. Ya, diharapkan guru akan merubah pola pikirnya dari stimulus respon yang biasa dilakukan ke teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama.
sama-sama ingin dihargai, yang ingin dimengerti, ya. Tapi kita ganti bahwa kebutuhan kita berbeda, anak beda kebutuhannya, kita juga beda dengan caranya sendiri, ya. Terus model berpikir menang kalah, ya. Kita yang menang, dia enggak, harusnya sama-sama. Nah, mindset guru inilah yang harus kita rubah sedikit demi sedikit. Ada 3 motivasi yang biasanya dilakukan oleh siswa. Yang pertama, ini paling sering. Tadi Bu Wi bilang, kenapa datang tepat waktu, takut diomelin. Itu motivasi kita. Ya kan, anak juga sama. Takut diomelin bu gurunya duduk pinggang di depan kalau terlambat. Ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Nah, itu adalah motivasi yang menggiring kita melakukan sebuah perbuatan. Baik atau tidak baik, inilah motivasi kita. Nah, yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dengan cara menghargai diri kita sendiri. Itulah makanya dalam memotivasi diri, kita nggak peduli lagi diomelin. Kita merasa risih sendiri kalau kita terlambat. Kita merasa malu sendiri kalau kita terlambat. Hal yang kita lakukan untuk menumbuhkan motivasi dari dalam bisa dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, hukuman. Ya, contoh hukuman apa Bu kira-kira? Nah, ya, contoh terlambat, putar 100 kali. Nah, hukuman ini biasanya dibicarakan dulu nggak Bu sama anak? Enggak. Ya, pokoknya kalau datangnya telat, anak nggak tahu tuh, nggak dibicarakan dulu. Itulah hukuman. Jadi kita dengan biasanya kejadiannya spontan, ya, tidak ada tulis menulis peraturan, tapi dihukum. Berbeda dengan disiplin dalam bentuk konsekuensi. Kalau konsekuensi, kita udah ngomong dulu, bikin aturan kelas dulu. Masuk jam berapa? Jam 7.30. Kalau telat diapain? Ya, anak udah tahu. Misalnya gini, kalau dia numpahin air minum temennya, kira-kira diapain Bu? Dijewer. Kalau dijewer itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Tapi ada lagi nggak yang lain yang bisa dilakukan guru untuk anak bisa menyadari itu sebuah kesalahan dan memperbaiki kesalahannya? Apa caranya? Nah, membersihkannya itu konsekuensi. Tapi kalau dia numpahin air, kamu nih nakal, gini aja air udah tumpahin, main jewer. Tapi dia nggak tahu kenapa. Ya, tapi ketika, nah itu kamu sudah tumpahkan, berarti kita bersihkan yuk sama-sama, itu konsekuensi. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Kalau restitusi itu lebih tinggi dari konsekuensi. Karena kalau restitusi ada percakapan dua pihak. Sesudah anak melakukan kesalahan, ada dialog. Dipanggil dulu anaknya. Ya, biasanya ini misalnya berantem. Ya, habis berantem jangan cuma hukum aja, berdiri di depan kelas, angkat kaki. Habis itu nggak dipanggil, nggak dikasih tahu, nggak diberi penjelasan kenapa, mengapa, dan harus bagaimana. Nah, inilah restitusi. Jadi restitusi itu percakapan yang dilakukan oleh guru dan siswa agar siswa tahu apa salahnya, harus bagaimana untuk memperbaikinya. Ya, menciptakan konsep yang baik, konsep diri yang baik. Kita dalam memberikan hukuman dan penghargaan pun harus lihat-lihat situasi, karena penghargaan pun bisa menjadi hukuman untuk anak. Penghargaan berlaku jangka pendek, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan menghilangkan kreativitas, penghargaan menghukum dan memotivasi diri dari diri sendiri. Yang penghargaan merusak hubungan, kira-kira kayak gimana tuh yang merusak hubungan penghargaannya? Kalau Bu Nur dapat duit, saya diri. Iya, ini makanya sekarang dihilangkan sistem ranking. Ya, betul Bu? Karena ranking itu kan penghargaan sebenarnya. Tapi ada kalanya ada iri, orang dia mau belajar begitu kok bisa dapat ranking. Akhirnya
karena yang satu merasa lebih pintar dari temennya nggak dapat ranking, musuhan sama temennya yang dapat ranking, itu merusak hubungannya. Ya, atau dia kesel sama gurunya akhirnya, si ibu itu mah, ya pilih kasih. Aku udah pinter begini, udah all out lah kerjanya, belajarnya, tapi malah nggak dapat juara misalnya. Itu merusak hubungan antara siswa dengan guru. Ya, menghilangkan kreativitas. Orang yang sering-sering dikasih reward, ya, itu akhirnya nggak kreatif sendiri, ya, karena udah dapat reward ini, sudah, ya, nggak akan ada lagi mencari hal-hal baru untuk meningkatkan kompetensi diri. Nah, ini yang saya bilang segitiga restitusi. Kalau kita mau menjalankan segitiga restitusi, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas dulu. Ya, caranya gimana? Ya, panggil, tanya alasannya. Kenapa sih anak itu melakukan itu? Contoh, ada anak yang mukul temennya, berantem. Kita kan nggak tahu, taunya mukulnya doang. Nah, kita tanya dulu, kenapa kamu mukul? Mungkin awalnya dia mukul itu misalnya diledek sama temennya, akhirnya dia bereaksi, cuma reaksinya itu mungkin frontal, ya tidak baik. Sesudah dia menstabilkan dan katakan, misalnya gini, anaknya yang saya bilang tadi, karena diejek sama temennya, akhirnya dia mukul. Kita katakan dulu, ya nak, marah itu nggak apa-apa, benar nggak Bu? Marah nggak apa-apa. Manusiawi nggak kalau marah? Manusiawi, boleh. Yang salah adalah cara menyalurkan marahnya. Jadi kita katakan dulu, menstabilkan identitas itu menyatakan bahwa semua orang sama. Kalau diejek pasti marah. Kalau dibuang bukunya pasti jengkel. Dihina pasti kesel. Itu manusiawi dan itu harus kita katakan. Gak apa-apa nak, memang begitu. Ibu juga kalau marah seperti itu. Nah, baru sesudah itu kita lakukan validasi tindakan yang salah. Divalidasi. Menurut kamu nak, bagian mana sih yang kamu salah? Oh, mukul. Bisa nggak kalau kemarahan kamu disalurkan dengan cara yang lain? Marahnya itu. Dan itu kita ajak bicara. Baru sesudah selesai, kita baru menanamkan keyakinan. Yang mana keyakinan dia yang benar? Yang benar, kalau marah itu boleh, tapi cara menyalurkan marahnya itu yang lebih baik. Katakan, kalau kamu nanti bisa nahan marah, kira-kira di masa yang akan datang kamu jadi orang seperti apa yang bisa nahan marah? Nah itu, ya. Kalau kamu nggak suka mukul orang, kira-kira nanti ke depan kamu akan jadi seperti apa? Nah, disitulah anak akan mempelajari benar salahnya sebuah tindakan dan kemungkinan kedepannya dia akan menjadi sebuah pengalaman dan tidak akan mengulang kembali. Karena dia sendiri yang mengatakan apa yang harus dia lakukan nanti. Dalam pelaksanaan di kelas, mana yang akan kita laksanakan di kelas? Peraturankah atau keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas, kita cuma bikin sendiri. Kita nih bikin, nulis, nyeret-nyeret, peraturan. 1, datang harus tepat waktu. 2, harus bawa buku. Nah, tapi kita tidak mengatakan peraturan itu ke anak-anak. Berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, kita rapat dulu sama anak-anak, diskusi kecil. Apa sih hak dan kewajiban yang bisa diterima dan dilakukan anak di kelas? Ya, ajak ngobrol dulu. Di kelas itu misalnya guru piket. Guru piket juga dibicarakan dulu siapa yang hari Senin, siapa hari Selasa itu. Kewajibannya guru piket apa misalnya. Ya, terus kalau telat nggak piket bagaimana? Itulah keyakinan kelas. Kalau peraturan hanya dari kita aja, kita yang nentuin sendiri. Gak pernah diajak ngomong tuh anak-anaknya. Bagaimana anak-anak itu bisa menentukan, mengeluarkan ide dan keinginan untuk bisa menjadi sesuatu di kelas. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Semua orang membutuhkan ini.
kadangkala anak-anak bersikap menurut kita nakal karena ada yang tidak dipenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Bertahan hidup itu kaitannya dengan sandang, pangan, dan papan. Contoh, ya, di kota itu ada anak yang kalau lagi makan pasti ngerebut makanan temennya. Dia bawa makanan, bukannya nggak bawa, tapi dia pasti punya temannya. Kalau kita yang tidak memerdekakan siswa, pasti langsung marah. Bener nggak? Bener nggak? Kira-kira yang kalau ada siswa yang seperti itu, ibu ngapain? Bu Mira? Anaknya pokoknya setiap makan pasti direbut punya temennya. Padahal dia bawa. Dinasihatin diapain? Bilangin, kamu kan sudah bawa sendiri gitu, nanti makan punya sendiri. Atau kalau misalnya itu kita sama temannya bilang nggak apa-apa ya, minta ya temannya berbagi gitu. Terima kasih Bu Mira. Utang Bu Mira. Nah, ada hal lain yang kita lupakan. Ya udah betul itu Bu Mira, tapi ada yang bisa ditambahkan. Kita tanya dulu nih, kebutuhan dasar apa yang kira-kira nggak dipenuhi sama orang tua di rumahnya dari kebutuhan bertahan hidupnya. Kira-kira apa Bu? Yang tidak dipenuhi sama orang tuanya. Ada yang tahu kira-kira? Betul, tepuk tangan Bu Mira. Makanannya beda Bu. Dan anak itu setiap hari cuma dibawain nasi dan telur. Setiap hari. Iya, bosan. Jadi ketika anak ada yang seperti itu, kita harus cek and recheck dulu. Kenapa sih ini? Ya, anak itu kok makan diambil punya orang? Karena kebutuhan hidupnya nggak terpenuhi. Kan anak juga bosan Bu. Dapat makan yang sama setiap hari berbeda. Nah, barulah kita, atau misalnya ada anak kita, pasti nih Pak, anak banyak, anaknya nggak mau belajar di dalam. Kira-kira kebutuhan apa yang kurang dari dia? Anaknya nggak mau belajar di dalam kelas, pengennya keluar aja. Kira-kira kenapa Bu? Kurangnya kebebasan di rumah, karena terlalu ditekan sama orang tuanya. Nah, mungkin harus harus di dalam terus, itu juga kan bisa mempengaruhi juga ya. Nah, dari situ terus jadi kurangnya sosialisasi juga. Anak dilarang untuk keluar rumah, yang seperti itu biasanya itu akan mempengaruhi. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang 5 ini kebutuhan dasar, semua orang pasti perlu. Jadi kalau dia tidak terpenuhi, maka dia akan mencari entah dengan cara yang positif, entah dengan cara yang negatif. Negatif itu kalau yang kita sebut nakal akhirnya. Padahal tujuan utamanya adalah dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, maka kita sebagai guru yang suka menuntun siswa harus melihat dulu kebutuhan dasar apa nih yang tidak dipenuhi oleh orang tua di rumahnya. Kita sebagai guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Sesudah kebutuhan dasarnya terpenuhi, biasanya anak akan otomatis bisa dibawa sama kita. 5 posisi kontrol guru di kelas yang sering kita lakukan. Yang pertama, sebagai penghukum. Ya, anak datang terlambat. Kira-kira kalau anak ada yang datang terlambat, diapain Bu? Siapa? Bunda Hirma. Kalau ada anak datang terlambat, kira-kira diapain anaknya Bu? Dikasih tahu pelan-pelan aja Bu, jangan dimarah-marahin. Karena itu anak titipan. Nah, kalau yang kayak Bunda Hirma itu kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa nih? Yang satu sebagai penghukum,
2 membuat orang merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai monitor, 5 sebagai manajer. Dibilangin aja Bu, pelan-pelan. Ya. Tapi ada nggak yang suka bilang gini? Kamu nih, melulu, bosen ibu ngasih taunya. Ya, udah dibilangin berkali-kali, tetap aja masuk terlambat. Kira-kira itu sebagai apa Bu? Oh, hukum. Ya, anak-anak dihukum. Ya, sebagai teman bersalah, kamu mah itu nggak kasihan sama ibu. Tiap hari ibu harus nungguin kamu di depan. Terus sebagai teman Bu, kesannya kita yang merasa salah, padahal kita membuat anak itu merasa bersalah. Gitu. Nah, posisi kontrol yang terbaik memang sebagai manajer. Ya, kita ngasih tahu, mengarahkan, membimbing. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi guru-guru yang berperan kontrol sebagai manajer. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bekal ibu dalam memanage kelas Bapak Ibu semua. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.